Majalengka sebagai kota kabupaten, pastinya daerah ini mempunyai sejarah serta asal-usulnya sendiri. Pemberian nama Majalengka atau dari mana asal-usul Majalengka menurut sejarahnya. Kata Majalengka berasal dari bahasa Cirebon, yaitu dari kata majai dan langka. Kata majai artinya buah majanya, sedangkan kata langka artinya tidak ada atau hilang. Ucapan dari pasukan Cirebon serta Pangeran Muhammad dan Siti Armila ketika tidak menemukan buah maja setelah hutan pohon maja dihilangkan oleh Ratu Nyerambut Kasih atau Kerajaan Sindang Kasih. Pada zaman dulu, kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan abad ke-15. Di wilayah Kabupaten Majalengka ini berdiri 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Talaga Manggung, Kerajaan Sindang Kasih, dan Kerajaan Raja Galuh. Kerajaan Talaga Manggung pada masa Raja Sunan Gunung Picung, kerajaan Hindu di Talaga berdiri pada abad ke-8 Masehi. Raja tersebut masih keturunan Ratu Galuh bertahta di Ciamis. Dia adalah putra 5, juga ada hubungan darah dengan Raja-Raja Pajajaran atau dikenal dengan Raja Siliwangi. Sekitar pada tahun 1333 sampai 1340, daerah kekuasaannya meliputi Talaga, Cikijing, Bantarujek, Lemasugi, Maja, dan sebagian selatan Majalengka. Pemerintahan Batara Gunung Picung sangat baik. Agama yang dipeluk rakyatnya pada masa ini adalah agama Hindu. Masa pemerintahannya, pembangunan prasarana jalan perekonomian telah dibuat sepanjang lebih dari 25 km. Tepatnya Talaga Salawangi di daerah Cakrabuana. Perbaikan pengairan di Cigowong yang meliputi saluran-saluran pengairan, semuanya di daerah Cikijing. Pemerintahan Batara Gunung Picung berlangsung selama 2 windu. Pemerintahannya kemudian dilanjutkan oleh Prabu Darmasuci, yaitu salah satu dari ke-6 putranya. Sedangkan pada masa Raja Prabu Darmasuci, dalam pemerintahan raja ini, agama Hindu berkembang dengan pesat. Abad ke-13, nama dia dikenal di kerajaan Pajajaran. Peninggalan yang masih ada dari kerajaan ini antara lain benda perunggu, gong, harnas, atau baju besi. Setelah beliau wafat, Prabu Darmasuci meninggalkan 2 orang putra, yaitu Begawan Garasiang dan Sunan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung memegang kepemimpinannya setelah peralihan yang sebelumnya dipimpin oleh Begawan Garasiang. Sunan Talaga Manggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap dia yang adil dan bijaksana, serta perhatian dia terhadap agama Hindu, pertanian, pengairan, kerajinan, serta kesenian rakyat. Beliau berputra 2, yaitu Raden Panglura dan Ratu Si Kembar Kencana. Lalu pada masa Ratu Si Kembar Kencana, sekitar awal abad 14 Masehi, dalam tampuk pemerintahannya, agama Islam mulai menyebar ke daerah-daerah kekuasaannya, dibawa oleh para santri dari Cirebon. Juga diketahui bahwa tahta pemerintahan waktu itu dipindahkan ke suatu daerah sebelah utara Talaga bernama Walang Suji. Ratu Si Kembar Kencana dianugerahi 8 orang putra, di antaranya yang terkenal sekali putra pertamanya, yaitu Sunan Parung. Setelah wafat, Ratu Si Kembar Kencana digantikan oleh putranya, Raja Sunan Parung. Pada masa Raja Sunan Parung, pemerintahan Sunan Parung tidak lama, hanya beberapa tahun saja. Hal yang penting pada masa pemerintahannya adalah sudah adanya perwakilan pemerintahan yang disebut Dalem, antara lain ditempatkan di daerah Kulur, Sindang Kasih, Ceroka, Somaja. Sunan Parung mempunyai putri tunggal,
yang bernama Ratu Sunyalarang atau Ratu Parung. Yang kedua yaitu Kerajaan Sindangkasih. Keberadaan Kerajaan Sindangkasih pada tahun 1480 atau pertengahan abad ke-15. Kerajaan Sindangkasih disebutkan dalam berbagai naskah babat di tanah Sunda. Pandangan masyarakat Sunda bahwa Kemandalaan seringkali disebut dengan kerajaan. Pandangan ini muncul karena struktur Kemandalaan yang juga memiliki prajurit pengamanan seringkali dibersamakan dengan kerajaan, termasuk Kemandalaan Sindangkasih. Mandala Sindangkasih dipertukarkan pengertiannya dengan kerajaan dalam pengertian historis, sosial, dan politik. Istilah Mandala juga digunakan untuk menunjukkan formasi politik tradisional Asia Tenggara seperti federasi kerajaan atau negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil. Beberapa mandala atau kemandalaan di Tatar Sunda ada yang menjadi kerajaan. Misalnya Mandala Indraprahasta menjadi kerajaan Indraprahasta, Mandala Bitunggiri menjadi kerajaan Talaga Manggung, dan banyak lagi contoh lainnya. Rupanya Mandala Sindangkasih tidak tercatat menjadi kerajaan, kecuali dalam naskah babat yang menyebutkan kerajaan Sindangkasih. Dalam masa pemerintahan Dipati Ukur, Sindangkasih disebut sebagai Umbul Sindangkasih. Istilah umbul setara dengan kabupaten sekarang, namun catatan sejarah dari Kerajaan Sumedang Larang bahwa Sindangkasih masih merupakan bagian dari wilayah kerajaannya. Kerajaan Sindangkasih dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Nyirambut Kasih. Ia anak dari Ki Gedeng Sindangkasih yang berasal dari kata Gedeing Sindangkasih, artinya pembesar atau pemimpin di Sindangkasih. Itu bukan nama orang, tetapi hanya sebutan saja, sama halnya dengan sebutan Siliwangi. Hal ini telah menjadi budaya di Sunda, bahwa menyebut nama orang apalagi pembesar adalah tabu. Dan lalu yang ketiga, Kerajaan Raja Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat. Kerajaan Raja Galuh berada di Kecamatan Raja Galuh. Desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu Kerajaan Raja Galuh di bawah tampuk pimpinan seorang raja yang terkenal sakti mandraguna. Agama yang dianutnya pada masa itu adalah agama Hindu. Pada tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam di Jawa Barat dengan secara damai. Namun dari sekian banyak kerajaan di Tatar Pasundan, hanya Kerajaan Raja Galuh yang sulit ditundukkan. Lalu pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, di Majalengka ditandai dengan adanya eksploitasi Romusa dan pembangunan lapangan terbang militer Jepang di kawasan Likung. Lapangan terbang ini diselesaikan pada tahun 1944 dan pasukan Jepang dari sana terbang untuk melakukan operasi militer di 1945. Kabupaten Maja adalah cikal bakal Kabupaten Majalengka. Pada tanggal 11 Februari 1840, perpindahan ibu kota kabupaten ke wilayah Sindangkasih yang kemudian diberi nama Majalengka. Kemudian nama kabupaten disesuaikan dengan nama ibu kota kabupaten yang baru, dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka sebagai wilayah yang dilalui oleh dua kebudayaan besar, yaitu Sunda dan Cirebon, maka Kabupaten Majalengka memiliki keragaman seni dan budaya. Seni dan budaya salah satunya bisa kita lihat sebagai berikut.
Lalu Majalengka memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di antaranya memiliki wisata air terjun, wisata danau, dan wisata alam, yaitu sebagai berikut. Sebagai daerah yang memiliki sejarah, tentunya memiliki peninggalan-peninggalan yang disimpan di tempat sejarah dan tempat pelestariannya, antara lain sebagai berikut. Demikianlah yang admin sampaikan mengenai sejarah singkat nama, masa kerajaan, dan seputarnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Admin mohon maaf jika ada yang keliru atau kurang dalam informasi ini. Bagi yang ingin menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.